Teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di kelas malam ini, hari ketiga dari kelas 1 minggu ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa memberikan tambahan satu ilmu yang betul-betul bermanfaat buat teman-teman nanti ketika membaca arah market, baik itu mau turun maupun naik, bahkan satu arah maupun berlawanan arah dari analisa pun kita tetap bisa profit dengan konsisten. Oke, saya akan mempersingkat materi yang kemarin sudah kita sampaikan teknikal di awal, maka kita akan membahas teknikal secara penuh. Jadi teknikal secara penuh, seperti apa langkah yang harus kita lakukan ketika kita mau masuk di market, mau kita entry, kemudian bagaimana exitnya di sana. Nah, kita akan coba untuk membahas satu persatu tetapi lebih simple. Jadi minimal ketika kita mau masuk di market sudah ada gambaran di kepala. Gambaran itu dalam bentuk tentu analisa. Analisa dari mana? Dari bermacam aspek yang nanti kita kumpulkan datanya, kemudian kita olah di sana, kemudian baru kita menarik kesimpulan. Ya, ada banyak cara yang teman-teman lakukan, bisa dengan metode yang cepat, bisa dengan standar, ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang standar, ya. Mungkin bisa menggunakan cara standar, kemudian cara cepat, yang ketiga cara ekstrim. Cara standar ini tentu dengan 3 syarat. Ya, biasa kita lakukan minimal punya 3 syarat. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi baru kita entry di sana. Ya, minta tolong yang tidak ada kegiatan, ya, tidak ada kepentingan, tolong didengarkan, kemudian jangan coret-coret di sana untuk memastikan tidak terganggunya teman yang lain. Kemudian kita lanjut. Kalau mau entry dengan standar, maka gunakan 3 syarat. Syarat itu apa saja? Yang kemarin sudah kita bahas, 3 syarat. Bisa dari, ya, syarat itu bisa dari candlestick, bisa dari rejeksi, bisa dari support resisten. Artinya ketika tidak ada alasan, ketika tidak ada kriteria yang terpenuhi, maka kita tidak entry di sana. Jadi 3 ini menjadi patokan untuk entry. Ketika kita mau entry atau mau masuk di market dengan ordernya, namun dengan cara yang standar. Cara yang kedua dengan cepat. Ya, dengan cepat ini tentu butuh keahlian, butuh latihan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika ada breakout. Ketika ada breakout kita bisa lakukan dengan cepat. Kemudian yang kedua ada news. Ya, semuanya tentu ini harus dilatih, harus diuji dengan berbagai macam latihan, ya, sehingga nanti di sana ketemu berbagai macam market, berbagai macam karakter candle yang nantinya bisa mematangkan analisa kita. Baru yang ketiga ekstrim. Nah, ekstrim ini biasanya di candle running, ya. Di candle yang running kita melakukan entry di sana. Ya, tentu kita hanya memanfaatkan koreksi
kemudian follow atau ikut tren. Kita bisa ikut koreksi atau ikut tren. Ya, contoh yang tadi saya upload di grup itu adalah cara ekstrim. Ya, sekali lagi cara ekstrim ini membutuhkan keahlian dan latihan. Tidak ada ilmu khusus, yang ada perbanyak latihan dan mencoba. Kalau kita terbiasa dan kita selalu mencoba, maka akan ketemu kemudahan di sana, ya. Walaupun kondisi apapun selalu ada jalan penyelesaian. Nah, ekstrim ini tentu membutuhkan waktu yang cepat, kemudian penanganan yang cepat. Ini butuh kecepatan. Baik ini waktu, kemudian kecepatan gerak. Karena kalau kita telat sedikit saja, ini bisa berbahaya. Nah, teman-teman nanti silakan dipilih, ada beberapa pilihan ini, boleh menggunakan standar, cepat, atau ekstrim. Saran saya semuanya harus dilalui, saran saya semuanya harus dicoba untuk memahami karakter berbagai macam gaya, ya, minimal mengalami berbagai macam pengalaman di sana. Oke, ada standar, cepat, ekstrim, silakan dipilih. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi yang berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan sebelum entry. Yang harus dilakukan sebagai seorang trader untuk kita sebelum entry, yang pertama adalah pengamatan. Ya, yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Diamati, begitu melihat candlestick, begitu melihat market, lakukan pengamatan di sana. Ya, begitu kita amati, oh ternyata tidak ada petunjuk sama sekali, maka yang kita lakukan adalah menunggu. Ya, pengamatan. Ini apakah ada petunjuk atau tidak? Kalau ada petunjuk, maka di sana lakukan identifikasi. Kalau ada petunjuk, maka lakukan identifikasi. Identifikasi seperti apa yang saya maksudkan? Ketika sudah mulai ada petunjuk ini berpotensi naik atau ada petunjuk candle naik, maka lakukan identifikasi. Kenali karakter yang sebelumnya terjadi, kemudian sebelah kirinya kita amati, adakah di sana titik support, titik resisten, adakah di sana tren yang panjang, yang kuat, semuanya harus kita identifikasi di sini. Kalau tidak ada petunjuk, ya ini tidak ada petunjuk, maka menunggu. Menunggu berarti menunggu petunjuk selanjutnya. Bukan berarti menunggu di depan layar terus-menerus, bukan. Ada kalanya kita juga bisa beraktivitas nanti 1 jam atau ketika kita sudah ada waktu dilihat. Nah, biasanya saya 1 jam selalu kontrol, selalu melihat market. Yang kita lakukan selalu monitor market, walaupun kita tidak entry di sana. Jadi bukan berarti begitu kita membuka layar, buka laptop, buka Android,
tiba-tiba ada candle panjang hijau, terus kita langsung ikut buy. Nah, itu salah besar dan akan membahayakan. Karena kita tidak tahu asal usulnya candle yang panjang itu ada apa di sana. Ya, kita tidak bisa mengenali adakah sebelumnya ini sinyal yang memberikan petunjuk dia naik atau tidak. Maka ketika membuka layar, membuka MetaTrader, yang kita lakukan adalah pengamatan. Ya, pengamatan dilihat, diamati adakah petunjuk di sana. Kalau ada petunjuk, lakukan pengenalan lebih dalam atau mengidentifikasi di sana. Kemudian kalau tidak ada, kita tunggu sampai ada petunjuk yang mengindikasikan mau naik atau turun. Yang kedua, setelah kita melakukan pengamatan, maka lakukan perhitungan berikutnya. Perhitungan ini termasuk lot, kemudian resiko. Ya, perhitungan lot maupun resiko. Setelah kita amati, kalau tidak ada peluang berarti menunggu. Kalau ada peluang, identifikasi. Kemudian kalau sudah mulai menemukan peluangnya, maka lakukan perhitungan dengan segera. Ya, tentu sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan modal. Jangan memaksa di luar real yang sudah kita sampaikan. Kalau sudah mengambil keputusan menggunakan resiko tinggi, maka harus sudah siap di sana resikonya. Kalau belum siap dengan resiko tinggi, maka gunakan sesuai dengan petunjuk yang kita sampaikan. Oke, setelah kita melakukan perhitungan, kemudian baru yang ketiga ini lakukan konfirmasi. Yang ketiga, lakukan konfirmasi. Ini untuk memastikan bahwa sinyal yang muncul sebelumnya sudah kuat, ya, sinyal sudah kuat di sana. Pastikan sinyal sudah kuat. Ya, harus ada konfirmasi minimal untuk menjaga kehati-hatian kita. Ya, sekali lagi trading ini tujuannya bukan untuk permainan, bukan untuk ajang mencari piala, tetapi untuk mencari penghasilan, untuk mencari profit di sana. Ya, tidak hanya kita mencari untungnya, tetapi yang harus kita pertimbangkan juga adalah resikonya, karena kita menggunakan uang beneran. Ya, ini kalau misalkan kita sudah betul-betul pakai real. Walaupun teman-teman yang masih menggunakan akun demo, ya jangan berkecil hati, karena dari demo lah semuanya dimulai. Bagi mereka yang malas dengan latihan di demo, pasti nanti dalam perjalanannya akan mengalami satu tekanan psikologi. Karena ketika di demo kita bisa mengeksplor berbagai macam cara metode di sana tanpa memikirkan uang kita habis. Berbeda kalau kita dengan real account. Kalau real account pasti pertimbangan banyak, pertimbangan dan sebagainya. Sehingga tidak banyak mengalami kasus, tidak banyak mengalami berbagai macam karakter candle di sana. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah eksekusi. Yang keempat adalah eksekusi. Ketika sudah diidentifikasi, kemudian dilakukan perhitungan di sana, kemudian dikonfirmasi adakah yang betul-betul sudah memperkuat, baru kita lakukan entry di sana. Begitu entry, yang ada di kepala kita pertama kali adalah resiko. Ya, jangan mikir profit. Kalau orientasi kita profit dan profit,
maka nanti yang ada di kepala kita selalu orientasinya adalah penghasilan, sementara resiko akan diabaikan di sana, sehingga menganggap remeh. Ya, ketika sudah profit, wah bagus ini, betul profit ini, entar lagi lah biar nanti agak banyak. Sudah profit banyak, entar lagi dikit lagi, sampai nyentuh ini dulu lah. Ternyata yang terjadi belum sampai menyentuh, kembali lagi. Maka profit yang harusnya sudah bisa kita ambil, bisa kita nikmati, lenyap, bahkan bisa juga habis sekalian modalnya. Maka yang kita perhatikan, yang kita harus pikirkan pertama ketika kita sudah entry adalah resiko. Saya taruh di mana resikonya? Kalau misalkan pakai stop loss berarti di mana? Kalau tidak pakai stop loss maka nanti di angka berapa saya harus exit? Di daerah mana saya harus exit? Kemudian pertahanan saya harus berapa nanti ketika saya exit? Semuanya harus diperhitungkan matang di sana. Ini di awal. Kalau di awal sudah salah, berikutnya nanti akan susah kita menyelesaikan. Kalau di awal sudah tepat, maka nanti apapun yang di dalam perjalanan itu menyenangkan maupun menyakitkan akan bisa kita atasi. Karena semua perjalanan tidak selalu indah, pasti ada duri-duri yang menghalangi. Tidak seorang pun bisa membaca secara mutlak market itu, karena itu yang paling penting diprioritaskan adalah resiko. Oke, nah sekarang sudah paham yang kita lakukan sebelum entry ini adalah melakukan pengamatan, perhitungan, konfirmasi, dan baru eksekusi di sana. Sehingga bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk kita entry, tidak bisa begitu. Nah, sekarang saya berikan contoh nanti ketika kita sudah masuk di teknikal, nanti akan saya berikan contoh. Oke, kita akan memberikan bahan untuk kita nanti pelajari dan harus kita fahami di sana. Di dalam kita memahami teknikal, maka yang harus kita kuasai adalah 4 ini: fundamental, kemudian manajemen lot, manajemen risiko, teknikal, dan psikologi trading. Diingat, fundamental saya taruh di depan ini karena akan sangat mempengaruhi transaksi kita saat itu nanti. Kalau kita tidak paham dengan kalender ekonomi yang nanti dirilis, sementara beritanya sangat besar, berdampak besar, kita asik entry di sana. Nah, ternyata begitu sudah jam rilis news, pergerakan sangat cepat sekali karena kita tidak mempedulikan fundamental ini. Yang paling penting pakai kalender ekonomi. Ya, kita sudah bahas kemarin, sudah kita sampaikan, intinya cari yang high risk. Kemudian kalau yang medium risk tetap kita perhatikan, kita pertimbangkan. Ya, tetapi yang paling utama adalah yang high risk. High risk ini ada gambar kotak yang berwarna merah di sana. Kemudian pastikan 30 menit sebelum rilis berita semuanya sudah clear, semuanya, tidak ada transaksi di sana. Kemudian yang berikutnya yang selalu saya sampaikan adalah manajemen risiko dan manajemen lot. Ya, karena ini menjadi bagian yang sangat vital di dalam mengukur berhasil dan tidaknya trading kita. Kalau kita paham dengan teknikal, paham dengan fundamental, tapi mengabaikan money management dan risk management, maka saya pastikan akan jatuh di tengah jalan, tidak akan bisa profit dengan konsisten. Profit bisa, tapi konsisten tidak bisa. Ya, kenapa? Karena yang menjadi kunci dari pergerakan adalah lotnya, kemudian resikonya. Lotnya kalau sudah di luar dari
ketahanan, maka sehebat apapun analisa, ya seberapa lama dia pengalaman, tidak akan pernah mampu menahan pergerakan market. Maka yang kita lakukan adalah manajemen lot yang baik. Manajemen lot yang baik apakah harus yang kecil-kecil? Ya standarnya harus kecil-kecil, tetapi tidak harus yang kecil. Yang besar pun boleh, yang penting satu, tahu resiko. Yang kedua, punya pengalaman. Yang ketiga, tentu sudah mahir dengan berbagai macam cara. Karena ini ibaratnya kita main catur, jadi semuanya pakai permainan logika. Maka silahkan nanti dicoba dieksplor dengan berbagai macam lot yang kira-kira sesuai. Modalnya misalkan 5.000, ya gunakan lot ketahanan yang mana, silahkan dipilih di sana. Bisa menggunakan ketahanan 50.000, 20.000, 10.000, atau high risk yang di bawah 5.000. Ya tentu semuanya punya konsekuensi, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menggunakan ketahanan yang besar, maka perolehan kita, profitnya juga akan kecil. Sementara kita menggunakan high risk, ya namanya juga resiko tinggi, berbanding lurus dengan rewardnya, dengan hasil yang berpotensi kita dapatkan. Ya ini sudah kita sampaikan, caranya sudah kita sampaikan. Teman-teman yang belum mendapatkan materi yang jelas, detail, nanti bisa chat saya. Ini sudah kita sampaikan. Nah sekarang kita masuk ke teknikal. Teknikal ini ya bagian yang tidak bisa dipisahkan, ya harus kita kuasai. Apa saja yang kita kuasai? Ya teknikal ini apa saja yang harus kita kuasai? Yang paling penting tidak terlalu banyak, ya. Yang paling penting tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya teknikal ini sebenarnya tidak banyak. Ya kita cukup kuasai tren, kemudian kita kuasai yang namanya price action, kemudian yang ketiga support and resistance, yang keempat breakout.